Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dear students, good morning. Welcome again in our English class for grade 8. Hopefully you are all happy and healthy. Don't forget to pray before starting your activities today. Baiklah siswa sekalian, pada sesi kali ini kita akan mengulang kembali pelajaran yang lalu yaitu tentang obligations, prohibitions, dan recommendations atau suggestions yang di dalam bahasa Indonesia kita kenal juga dengan istilah keharusan, larangan, dan himbauan. Baiklah, perhatikan slide berikut ini. Ada beberapa kosakata yang berhubungan dengan obligation dan prohibitions. Yang pertama ada kata must, yang bermakna harus, kemudian ada kata have to yang juga memiliki makna yang sama dengan kata must, kemudian ada kata must not yang bisa disingkat dengan mustn't yang juga berarti tidak harus atau tidak wajib, kemudian ada kata not prohibited, tidak dilarang, kemudian ada prohibited, lalu ada kata not permitted, bermakna tidak diizinkan, kemudian ada kata not allowed yang memiliki arti yang sama, yaitu tidak diizinkan, dan yang terakhir ada kata don't atau jangan. Selanjutnya mari kita lihat cara atau pola untuk membentuk kalimat obligation atau prohibitions. Yang pertama ada subject, kemudian diikuti dengan must atau have to, lalu verb phrase. Contohnya, you must wash your hand atau you have to wash your hand. Yang perlu Anda ingat adalah bahwa setelah modal must, auxiliary must itu harus diikuti oleh kata kerja dasar. Begitu juga dengan kata have to. Setelah kata have to harus diikuti oleh kata kerja dasar. Nah, berikutnya untuk membentuk kalimat negatif, yaitu ada subject, diikuti dengan must, kemudian not, dan diikuti oleh verb base atau verb dasar. Jangan lupa ya, meletakkan kata not harus setelah modal auxiliary must. Jangan sampai terbalik. Contoh di sini, you must not wash your hand. Nah, untuk berikutnya, untuk membentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Seperti biasa, aturannya kita harus meletakkan auxiliary atau kata bantu must di depan, yaitu sebelum subjek. Sehingga kalimat tersebut menjadi must you wash your hand. Nah, perhatikan apabila kita menggunakan kata have to. Kita tidak meletakkan kata not setelah have to, tapi kita menggunakan kata bantu do. Perhatikan pola kalimat berikut ini. Subject, kemudian kata bantu don't atau doesn't, lalu baru diikuti have to, kemudian baru verb base. Jangan sampai terbalik ya siswa sekalian. Contohnya, you don't have to wash your hand. Dan yang terakhir, dalam bentuk tanya atau kalimat interrogatif, seperti juga yang di atas, kita meletakkan kata bantu ke depan, yaitu do atau does, kemudian subject, baru diikuti oleh have to, kemudian baru diikuti oleh verb base. Sehingga kalimat ini menjadi, do you have to wash your hand? Oke, selanjutnya mari kita perhatikan contoh kalimat obligation pada keterangan berikut ini. Yang pertama, dengan menggunakan kata must, contohnya, you must wait here atau we must study hard. Nah, perhatikan kata setelah must itu harus dalam bentuk kata kerja dasar. Kata wait tidak boleh berubah menjadi waited atau berubah menjadi waiting. Begitupun dengan study, tidak boleh studying ataupun studies dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya untuk kata have to, apabila kita menggunakan kata have to, itu juga sama, harus menggunakan kata kerja dasar. Nah, bagaimana kalau subjeknya itu adalah orang ketiga tunggal? Perhatikan contoh berikut ini, ada kata she dan he ya, subjeknya adalah she dan he. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan have to, tetapi kita harus menggunakan has to. Mari kita ingat kembali pelajaran sebelumnya. Ya, siapa saja yang bisa menggunakan have? Nah, di sini ada yaitu subjeknya I, you, they, we, dan untuk yang has itu hanya digunakan oleh he, she, dan it.
Oke, untuk selanjutnya mari kita lihat kalimat larangan di dalam contoh-contoh berikut ini. Nah, kalau tadi di kalimat keharusan kita menggunakan kata must, nah di sini untuk membuat kalimat larangan kita menambahkan not saja setelah must. Nah, lihat contohnya, you must not wait here, atau disingkat menjadi you mustn't wait here. Kemudian begitupun we mustn't study hard atau we must not study hard. Sama ya, kata kerja setelah must maupun must not itu harus tetap diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar. Nah, untuk selanjutnya, apabila kita menggunakan have to, ya tadi sudah dijelaskan di awal pada penjelasan pola kalimat. Nah, kita dalam kalimat negatif ini kita menggunakan kata bantu do yang kita negatifkan sehingga kalimatnya menjadi you don't have to wait here atau we don't have to study hard. Nah, untuk selanjutnya apabila subjeknya orang ketiga tunggal maka akan menjadi seperti berikut ini, she doesn't have to wait here atau he doesn't have to study hard. Ingat ya, setelah kita menggunakan kata bantu does atau do, kata kerja harus kembali ke bentuk pertama. Sehingga di sini kita menggunakan kata have to kembali. Bagaimana siswa sekalian? Apakah sudah lebih paham atau malah semakin bingung? Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, selain kata must atau have to, ada juga beberapa kata lain yang bisa kita gunakan di dalam kalimat prohibition ataupun kalimat obligation. Yang diantaranya ada kata prohibited. Nah, kata prohibited itu bermakna dilarang. Apabila kita letakkan kata not sebelum prohibited, maka kalimat tersebut bermakna tidak dilarang. Perhatikan contoh berikut ini. You are not prohibited to wait here. Nah, maknanya kamu tidak dilarang menunggu di sini. Lalu yang berikutnya, apabila dalam kalimat positif, maka menjadi you are prohibited to wait here. Artinya kamu dilarang menunggu di sini. Nah, kita lihat bagaimana penggunaan to be ya, karena di situ ada be. Nah, be yang di situ dimaksudkan adalah to be. Kita ingat kembali yang menggunakan am adalah I, kemudian are adalah you, they, we, dan is adalah he, she, it. Oke, jangan sampai lupa ya. Baiklah siswa sekalian, semoga sudah lebih paham. Nah, kita lanjut kembali ya. Selanjutnya ada kata permitted. Permitted bermakna diizinkan. Nah, kita lihat contohnya, you are permitted to wait here. Artinya, kamu diizinkan menunggu di sini. Dalam bentuk negatif akan menjadi you are not permitted to wait here, yang maknanya kamu tidak diizinkan untuk menunggu di sini. Kemudian kata allowed. Allowed artinya diizinkan. Nah, diizinkan sama ya. Contohnya, you are allowed to wait here. Kamu diizinkan untuk menunggu di sini. Dalam kalimat negatif, you are not allowed to wait here. Kamu tidak diizinkan untuk menunggu di sini. Terakhir, ada kata don't. Don't pasti semua sudah tahu artinya jangan. Nah, contohnya di sini, don't wait here. Jangan menunggu di sini. Nah, berikut ini ada contoh-contoh kalimat lagi. Silakan Ananda pelajari lebih dalam, bandingkan dengan kalimat-kalimat yang telah diberikan sebelumnya. Coba diubah untuk menjadi kalimat negatif ataupun kalimat interrogatif atau kalimat tanya ya, sehingga nanti Ananda bisa lebih paham.
Tada! Okay, now let's do the exercise. Untuk mengecek pemahaman siswa sekalian, mari kita kerjakan tugas berikut ini, latihan. Coba terjemahkan kalimat di bawah ini menjadi kalimat bahasa Inggris yang benar, gunakan must dan have to. Contoh latihan pertama. Kamu menggosok gigi setiap hari. Berarti ini kalimat positif ya. Oke, coba kira-kira jawabannya apa? Oke, benar sekali. Nah, ini dia. You must brush your teeth every day. Nah, itu kalau menggunakan must. Bagaimana kalau yang have to? Kita lihat. Ya, you have to brush your teeth every day. Selanjutnya, nomor 2. Kamu tidak harus mengembalikan buku itu hari ini. Coba seperti apa kalimatnya di dalam bahasa Inggris. Oke, sudah ada yang menjawab dengan benar. Mari kita lihat sama-sama. You must not return the book today atau you mustn't return the book today. Kalau menggunakan have to, you don't have to return the book today. Okay, good. Let's see number 3. Apakah saya harus mencuci piring itu? Wah, ini pemalas ini. Pakai nanya lagi mau cuci piring. Yuk kita lihat jawabannya akan seperti apa. Okay, must I wash the dishes? Must I wash the dishes? Atau dengan menggunakan have to, do I have to wash the dishes? Jadi ingat ya, kita meletakkan kata bantu do di depan atau sebelum subjek. Oke, selanjutnya kita perhatikan lagi kalimat recommendation atau suggestion atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan himbauan atau saran. Nah, sebelumnya kita lihat dulu kata bantu atau modal auxiliary yang kita gunakan dalam kalimat himbauan atau kalimat saran ini. Yang pertama ada kata should. Should ya, bacanya should. Nah, berikutnya ada kata shouldn't dalam bentuk kalimat negatif. Nah, makna should yaitu sebaiknya dan should bermakna sebaiknya tidak. Nah, kita lihat kembali pola kalimatnya. Yang pertama, subjek diikuti should, kemudian verb base. Jadi sama ya, setelah modal auxiliary harus diikuti oleh verb base. Modal auxiliary di sini adalah kata should. Contohnya, she should wash the clothes. She should wash the clothes. Kemudian, dalam bentuk kalimat negatif, polanya subject, kemudian should, lalu ditambah not, kemudian baru verb base. Ingat ya, jangan sampai terbalik meletakkan not setelah auxiliary should. Contoh kalimatnya, she should not wash the clothes. Dan yang berikutnya yaitu membentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kita letakkan kata bantu should ke depan sehingga menjadi should she wash the clothes? Oke, berikut ini beberapa contoh kalimat yang menggunakan kata should atau dalam kalimat himbauan atau saran, suggestion. Nah, silakan Ananda perhatikan kembali kalimat-kalimatnya, bandingkan dengan kalimat-kalimat contoh sebelumnya, dan pahami lebih baik lagi. Oke, semoga sudah lebih paham dan bermanfaat untuk Ananda semua. Oke, sampai di sini dulu untuk hari ini. Jangan lupa dibaca-baca kembali ya, diputar-putar kembali, dilihat contohnya. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal dan yang diwarnai. Namun jika memang masih ada yang belum Ananda pahami, silakan hubungi Ibu di WhatsApp atau di email. Oke, tetap semangat belajar. Oke, sampai jumpa di kelas bahasa Inggris berikutnya. Stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.